أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan bagaimana pasukan Abraha, pasukan bergajah menggunakan gajah mendatangi kota Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Faktor utamanya itu diantaranya adalah faktor ekonomi, karena Mekah menjadi tempat manusia banyak berkumpul, terutama orang Arab. Mereka beribadah sekaligus mereka juga mengadu nasib dengan cara berbisnis. Abraha sampai di kota Mekah, kemudian bertemu dengan Abdul Muthalib, sudah berbicara dengan Abdul Muthalib. Akhirnya Abraha dia sendiri turun tangan ingin menghancurkan Ka'bah. Setelah sebelumnya dia paksakan gajah-gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah, tapi tidak mampu. Gajah-gajahnya ini memberikan isyarat, sepertinya ada isyarat dari langit. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada Abraha untuk tidak melanjutkan niat jahatnya. Kenapa? Gajah-gajah tersebut tiba-tiba kaku. Gajah-gajah tersebut duduk, kemudian diarahkan ke Ka'bah, mereka tidak mau bangkit. Tapi ketika diarahkan selain ke arah Ka'bah, itu gajah-gajah itu bangun, kemudian lari sekencang-kencangnya. Maka banyak juga sebagian pasukan Abraha itu diinjak oleh gajah-gajahnya sendiri. Akhirnya Abraha turun sendiri ingin menghancurkan Ka'bah. Setelah dia paksakan gajah-gajahnya tidak mau bergerak, dia sendiri yang bawa lintis, dia sendiri yang bawa senjata untuk menghancurkan Ka'bah. Dia ingin congkel itu batu-batu Ka'bah, ingin dia runtuhkan. Dalam keadaan seperti itu Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil. Datanglah itu burung ababil membawa, setiap ekor burung itu membawa 3 batu. 2 di cengkeraman kakinya, 1 batu lagi berada di paruhnya. Batu ini dari neraka. Ya, kita sudah tahu ceritanya. Musawwamatan 'inda rabbihim. Batu-batu ini mempunyai tanda. Ini buat si fulan, buat si fulan, buat si fulan. Jadi tidak meleset. Ini batu buat Abraha. Ya, ini buat si fulan. Kenapa? Karena ada juga sebagian di pasukan Abraha ini ada yang berangkat itu dengan paksaan. Ya, orang-orang yang seperti ini kemungkinan besar tidak ditimpa oleh batu tersebut. Batu ini tidak terlalu besar, kecil-kecil, ya. Tapi ketika menimpa tubuh seseorang, itu tubuh orang itu langsung matang. Ya. Maka Abraha ketika terkena dengan batu tersebut, fisiknya langsung menggelepar, kemudian daging-dagingnya berjatuhan. Jadi ada tim penyelamat dari pasukan Abraha menyelamatkan panglimanya sambil mereka mengangkat tubuh Abraha ditandu, ya. Mereka mendengarkan betapa keras jeritan suara Abraha mengerang kesakitan. Kemudian mereka menyaksikan itu daging Abraha itu jatuh, ya, berguguran, matang, masak. Ya, kemudian terakhir itu tulang selangkanya itu terbuka sehingga yang di dalam pun juga matang. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kepongahan seseorang ketika seseorang itu begitu durhaka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya cukup panjang, sudah kita ceritakan. Cuma ada satu pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini, ya. Setelah masa Abraha berlalu, Ka'bah pernah diserang oleh Syiah, sekte Kirmit atau Qaramita, sekitar lebih dari 200 tahun setelah Rasulullah wafat.
kemudian mereka mengepung Ka'bah, mengepung Masjidil Haram, mengepung kota Mekah. Masyarakat yang lagi haji itu mereka bunuh, mereka sembelih, sehingga Masjidil Haram itu menjadi genangan darah. Ribuan yang syahid pas lagi tawaf di musim haji. Akhirnya pimpinan Syiah Kirmit ini, setelah dia menyembelih kaum muslimin, kemudian dia dengan pongah membakar Ka'bah, kemudian dia menengadahkan wajahnya ke langit, kemudian dia mengangkat tangannya, kemudian dia mengatakan, "Aina tayra ababil?" Mana burung ababil itu? Kenapa enggak turun kepada kami? Setelah itu dia ambil anak panahnya, kemudian dia arahkan ke atas, kemudian dia lepaskan anak panahnya, kemudian dia mengatakan, "Saya telah membunuh Allah. Sayalah Allah hari ini." Jadi Masya Allah, burung ababil tidak turun, tidak ada batu dari neraka yang menghabisi mereka seperti Allah menghabisi pasukan Abraha. Padahal ini terjadi di zamannya umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ka'bahnya terbakar. Ya, jadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan burung ababil? Rupanya model azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang kafir, model yang seperti Abraha ini, itu adalah yang terakhir kalinya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan azab kepada orang-orang kafir. Sebelum umat Nabi Muhammad SAW, sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, umat-umat terdahulu ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghancurkan mereka, Allah Subhanahu Wa Taala membuat alam, fenomena alam yang membuat tidak bersahabat, ya, fenomena alam yang tidak bersahabat, sehingga ada yang mati disebabkan banjir, ada yang mati disebabkan satu kali bunyi petir, mungkin ada yang gempa dan lain-lain. Firaun ditenggelamkan di Laut Merah. Ya, kaum Nabi Nuh juga tsunami besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Abraha Allah hancurkan seperti ini dengan cara diutus burung ababil. Tapi setelah zaman Nabi Muhammad SAW, syariatnya berubah, aturnya berubah. Allah ingin menghancurkan orang kafir bukan lagi dengan banjir, bukan lagi dengan bunyi petir, bukan lagi dengan ditenggelamkan atau angin topan, puting beliung seperti kaum Ad. Allah hancurkan kota Iram, kota Iram, ya, selama 7 hari 7 malam, ya, angin bertiup di kota itu sehingga penduduknya mati semua. Rupanya umat Nabi Muhammad SAW mempunyai keistimewaan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah At-Taubah ayat 14. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya wahai umat Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, perangilah mereka orang-orang kafir itu. Yu'adzibuhumullahu biaydikum. Allah ingin mengadab mereka dengan tangan-tangan kalian. Jadi Masya Allah, azab Allah itu bukan lagi dengan hujan, dengan angin, dengan air, dengan gempa, dengan petir, bukan. Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengadab orang-orang kafir yang zalim, yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW dan pada zaman umatnya, biaidikum, dengan tangan-tangan kalian, dengan perjuangan, dengan jihad. Maka ketika Syiah, sekte Kirmit tadi menyerang Ka'bah, menyerang Masjidil Haram, menyerang kota Mekah, menyembelih kaum muslimin, memang Allah tidak turunkan burung ababil. Kenapa? Karena azab Allah itu bukan itu lagi. Azab Allah itu perjuangan kita. Azab Allah itu adalah melalui tangan-tangan kita. Jadi azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Zionis yang pongah itu bukan
burung ababil datangkan kembali, tidak. Tapi perjuangan kaum muslimin. Ya, ketika itu adab Allah Subhanahu wa taala ya melalui tangan-tangan kaum muslimin, tapi tangan-tangan kaum muslimin tidak mau bergerak sehingga Ka'bah terbakar, kaum muslimin disembelih. Maka perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan keniscayaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.